Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan-rekan para penonton channel Mesti Urip, saya akan merespon dari pertanyaan para rekan penonton yang berkaitan mungkin menanyakan sesuatu, baik saat ini ada yang menanyakan ataupun kedepannya ada yang bertanya. Sebelum bertanya, coba saya uraikan syarat untuk bertanya, ataupun istilahnya itu bahasa mudanya adalah konsultasi. Akan saya berikan beberapa syarat ya. 1. Cermati setiap uraian yang saya jelaskan. Tujuannya biar benar-benar paham ya. Karena apa? Ya tidak semua rekan itu berpikiran yang dalam ya. Kebanyakan mereka itu berpikiran instan, cepat ya. Dan menjadi kebiasaan mereka yang mungkin karena keterbiasa. Contohnya saya minta diterawang, padahal kan berulang kali saya jelaskan, bahkan sejak saya aktif di dunia maya sekitar tahun 2010, saya nggak pernah, ketika ada yang minta diterawang, saya tolak. Saya minta diterawang, ada apa dalam diri saya, misalkan seperti itu, selalu saya tolak dan saya jelaskan saya tidak pernah pakai sistem terawangan itu. Dan cermatilah uraian-uraian saya dengan cermat, agar nantinya kalau kita itu mencermati sebuah uraian ataupun sampean mencermati sebuah uraian, sampean paham. Kalau belum paham, coba diulang-ulang. Seandainya belum paham pula, diulang-ulang, coba ditanyakan ya, baik di komentar ataupun di yang bisa buat komunikasi ataupun ditanyakan ke adminnya ya. Itu yang pertama ya. Baik itu masalah penyakit, baik itu masalah problem kehidupan dan lain-lain lah. Barangkali saya ada jawaban ya, insya Allah semaksimal mungkin saya jawab. Namun kalau memang saya belum tahu jawabannya ya, saya berusaha untuk belajar lebih lagi. Yang pertama itu seperti di video-video sebelumnya, biasanya saya memberikan sebuah jawaban ataupun solusi itu tidak to the point ya, melalui analisa kasus dulu. Nah, analisa kasus tersebut bisa terjadi ketika terjadi komunikasi antara saya dengan orang yang bertanya ataupun orang yang berkonsultasi. Nah, maka syarat yang kedua ya, tadi syarat pertama adalah memahami uraian saya. Syarat yang kedua adalah berkomunikasi ya. Berkomunikasi boleh di komentar, boleh di kolom komentar di channel ini boleh, ataupun lewat media sosial yang lain boleh, ataupun lewat telepon juga boleh lah. Begitu. Yang kedua adalah komunikasi dua arah ya, antara saya dan Anda yang ingin bertanya. Nah, dalam komunikasi ini biasanya saya sering mengajukan beberapa pertanyaan yang saya ajukan sebagai bahan diagnosa. Nah, tolong pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab dengan apa adanya. Ya, bahasanya itu jangan muter-muter lah, jangan bulat. Ya. Ya, kadang orang itu ditanya ada yang bulat, ditanya A jawabnya Z. Contoh, saya tanya apakah Anda sering sakit kepala? Jawabannya muter dulu, dia cerita dulu gitu. Ya, sebenarnya kan kalau dianalisa, dicermati pertanyaannya, langsung dijawab apakah Anda sering sakit kepala, dijawab iya atau tidak, gitu aja cukup. Nah, di sini juga perlu dicermati
pertanyaan saya. Yang saya tanyakan sering, berarti sering itu lebih dari 1 kali. Sering. Nah, kadang saya tanya, apakah Anda sering sakit kepala? Terus dia mengingat-ingat. Oh iya pernah. Nah, padahal yang saya tanyakan bukan pernah, tapi yang saya tanyakan adalah apakah Anda sering sakit kepala? Nah, maka contoh-contoh seperti inilah yang harus dipahami. Ya, syaratnya yang kedua jelas ya, komunikasi dan menjawab pertanyaan saya dengan kejujuran dan apa adanya. Nah, kalau nanti itu pertanyaan dijawab dengan apa adanya dan tidak muter-muter, nah di situ saya melakukan diagnosa. Ini jenis gangguan apa? Nah, barulah setelah diagnosa itu ketemu, baru kita menentukan jalan keluarnya. Nah, di jalan keluar ini pun tidak instan ya, tidak instan, dan saya tidak pernah memberikan masukan ataupun menekankan pada siapapun. Sejak dulu saya ingat belum pernah kamu harus yakin, saya bilang belum, rasanya saya ingat saya belum pernah. Saya selalu memberikan masukan sejak tahun 2010 pada rekan-rekan, menghadapi situasi apapun beradalah di tengah-tengah. Jangan yakin itu diletakkan di awal, jangan. Itu masukan saya pribadi ya kepada rekan-rekan. Jadi jalan yang di tengah-tengah itu bagaimana? Ya, kita tidak langsung percaya pada apapun, namun juga tidak langsung tidak percaya tidak, ataupun langsung itu tidak. Nah, kita teliti dulu. Nah, kalau diteliti itu kan masih sebatas teoritis. Nah, lalu kita lakukan pembuktian dengan tindakan. Nah, pembuktian pun tidak cukup hanya sekali kalau bagi saya. Pembuktian itu harus berulang kali, minimal ya lebih dari 3 kali. Syukur bisa 10 kali atau lebih, ini lebih valid. Nah, disinilah nanti kita semua itu akan menemukan hukum-hukum matematik. Karena apa? Di dunia supranatural ini juga berlaku hukum matematik. Bagaimana sih hukum matematik itu? 3 ditambah 3 sama dengan 6. Tidak bisa tidak. Di dalam dunia supranatural, kalau kita udah mendalami dan kita udah menganalisa, kita mempraktekkan berulang kali dan menemukan hasil, akan terjadi seperti itu. 3 tambah 3 sama dengan 6. Yakin tidak yakin akan 6. Dijumlahkan oleh siapapun, dijumlahkan kapanpun, hasilnya akan 6. Jadi saya tidak pernah meyakinkan pada siapapun, kamu menjalani ini harus yakin, tidak pernah. Nah, jalani apa adanya dulu, nah, dengan menganalisa, dengan membuktikan. Nah, yakin itu letakkan di ketika sampean menjalankan sesuatu itu terbukti atau tidak. Kalau di situ terbukti, walaupun itu tidak masuk logika, karena ukuran bagi saya itu ukurannya masuk akal atau tidak itu bukan, tapi ukurannya adalah terbukti atau tidak. Kalau tidak terbukti ya nggak usah yakin, walaupun logikanya masuk. Namun kalau itu terbukti, walaupun logika itu sangat sulit, itulah kenyataan. Nah, maka ke depan bagi siapapun mungkin ingin berkonsultasi ataupun istilahnya itu ingin sharing-sharing dengan saya, monggo saya persilahkan secara terbuka. Syaratnya seperti itu tadi ya, saya ulang, syaratnya pahamilah ya. Coba kita ya pelan-pelan lah memahami sesuatu, dengan pelan-pelan kita belajar bersama memahami satu dengan pelan-pelan. Lalu yang kedua, komunikasi dengan arah, karena saya tekankan berulang kali, saya tidak pernah merawang-merawang ya. Biasanya saya menyelesaikan sebuah kasus rekan-rekan baik di dunia maya ataupun di dunia nyata, itu adalah dengan analisa kasus. Jadi kasusnya itu bagaimana, saya diagnosa tanda-tandanya, karena di dalam setiap kejadian itu pasti ada tanda-tandanya. Kalau dalam Al-Quran, di setiap pergantian siang dan malam itu ada tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Nah,
kejadian apapun ini sebenarnya ada tanda-tandanya. Kalau kita mengamati, tidak ada sebuah kejadian yang tidak ada tanda-tandanya. Itu tidak ada tandanya, nggak ada, cuma kita belum tahu saja itu. Contohnya orang disantet itu ada tandanya, Pak, ada gejalanya. Orang kena pesugihan itu ada tandanya. Orang diganggu jin itu ada tandanya. Kadang sering terjadi rekan-rekan itu ya, di dunia maya khususnya, konsultasi ataupun curhat dengan saya. Contohnya kata-katanya begini, tolong saya dibantu, saya sudah kena santet bertahun-tahun. Terus dia ini saya ajak menganalisa kasus dia. Ayo kita analisa. Saya tanyai, saya ajak komunikasi dua arah antara saya dengan dia untuk menganalisa sebagai tanda-tandanya. Tapi biasanya dia nggak mau, dia tetap ngotot, saya kena santet. Ya cobalah kebiasaan ini, kalau memang ingin curhat dengan saya, dirubah. Belum tentu kok Anda kena santet, belum tentu, tapi bisa juga Anda kena santet ya. Karena apa? Ingat, gangguan gaib itu bukan hanya santet, ada gangguan jin, ada gangguan pesugihan, ada gangguan santet, sihir itu sendiri ada. Nah, ini solusinya beda-beda, nggak sama. Contoh, ada seseorang punya sebuah problem yang berkaitan dengan mistik ya. Misal kesulitan jodoh ataupun hidupnya hancur. Terus dia bertanya ke sana kemari, dinyatakan oleh ya, semua orang-orang supranaturalis yang ditanya itu menjawab, kamu kena santet. Nah, cobalah kita analisa. Seandainya kena santet, seharusnya kan sudah terselesaikan. Contoh, ada orang yang bertanya begitu, terus dia ganti tanya pada saya, orang yang si korban ini tadi ganti bertanya pada saya, Mas atau Pak, saya punya problem puluhan tahun yang belum terselesaikan, saya kena santet. Terus saya ajak menganalisa, dia cerita, saya sudah berusaha ke sana kemari, tapi santet yang ada di tubuh saya tingkat tinggi belum hilang. Nah, kalau saya bisa jadi ini bukan santet. Karena apa? Gangguan gaib itu bukan hanya santet, bukan hanya sihir. Bisa jadi itu gangguan jin ataupun pesugihan, ya. Namun dideteksi oleh orang-orang supranaturalis, dinyatakan santet. Ketika teknik santet digunakan untuk menetralisir gangguan jin, ini kurang pas. Ya, karena kurang pas hasilnya ya nggak maksimal. Ketika orang kena teror pesugihan diselesaikan dengan teknik memusnahkan santet, ini juga kurang tepat alias nggak nyambung. Solusinya akhirnya juga tidak didapatkan. Karena salah diagnosa, akhirnya jalan keluarnya pun belum didapatkan ataupun berkepanjangan. Nah, contoh-contoh pertanyaan ataupun kasus-kasus seperti itu. Maka kembali saya ulangi, kalau memang saat ini ataupun kedepannya ada rekan-rekan ataupun mungkin ya yang menonton video ini punya rekan, ingin konsultasi, ingin apalah istilahnya sharing-sharing masalahnya, kehidupan, monggo silahkan. Syaratnya seperti tadi, memahami apa yang saya sampaikan, dan yang kedua adalah komunikasi dua arah, karena saya memakai metode diagnosa saya adalah dengan analisa kasus. Tujuan analisa kasus ini adalah untuk menentukan ataupun mendiagnosa ini kasusnya apa. Kalau sudah ketemu, diagnosanya ketemu, maka kita carikan jalan keluarnya. Ibaratnya kita carikan jalan keluarnya yang pas. Oh, ini kasusnya pesugihan, tentu dikasih cara-cara untuk menetralkan pesugihan. Oh, ini
kasusnya diganggu jin, tentu dikasih cara-cara menetralkan gangguan jin. Oh, ini benar kena sihir, tentu dikasih cara-cara menetralkan sihir. Nah, monggo silahkan yang mau istilahnya mau curhat-curhat tentang masalah yang dihadapi, barangkali saya bisa menjawab. Ya insya Allah saya berusaha menjawab sesuai menurut sekedar kemampuan saya. Kalau memang saya belum bisa menjawab, ya saya bilang belum bisa menjawab, tapi saya akan masih terus belajar tentang pertanyaan yang Anda ajukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.